Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, agar tetap eksis di masa pandemi, para UMKM harus pandai melihat peluang usaha di tengah wabah, sehingga diharapkan mampu beradaptasi dengan lebih mudah. Untuk itu, para pelaku UMKM harus memaksimalkan teknologi di era revolusi industri 4.0. Tak tanggung-tanggung, entrepreneur yang juga pengusaha sukses Sandiaga Uno meminta para pelaku UMKM mengaplikasikan teknologi di revolusi industri 4.0 dalam talkshow yang digelar oleh Kadin Jawa Tengah saat launching program Kadin Jateng Tangkap Peluang. Sandiaga Uno menyebutkan ada poin utama yang harus digagas saat era pandemi saat ini, di mana pelaku harus terjun terlebih dahulu ke usaha daripada sekedar mengumpulkan modal, serta lebih fokus ke hasilnya daripada proses. Dan daripada berkompetisi, lebih baik berkolaborasi. Karenanya, pengusaha UMKM diminta untuk memanfaatkan jaringan Kadin Jawa Tengah. Tak hanya itu saja, Sandiaga juga mengharapkan para pengusaha UMKM melengkapi diri dengan sejumlah sertifikasi yang diperlukan jika ingin naik kelas, mulai merambah pasar nasional maupun internasional. Program Kadin Jawa Tengah Tangkap Peluang yang digagas hari ini oleh Pak Konkret dan teman-teman UMKM ini bentuk konkret dari adaptasi kepada realita baru, bahwa sekarang di tengah-tengah pandemi, melambatnya ekonomi, kita harus memulai satu inovasi untuk memangkas jalur distribusi dengan memanfaatkan jaringan Kadin se-Indonesia, lintas provinsi, lintas pulau untuk memasarkan produk-produk UMKM Jawa Tengah. Dan saya sudah komit hari ini untuk mendampingi produk-produk UMKM Jawa Tengah untuk bisa membuka pasar baru, menghadirkan knowledge melalui jejaring, melalui network, dan juga nanti menjembataninya dengan permodalan, akses permodalan. Kita harapkan peran UMKM sebagai pencipta lapangan kerja ini yang kita bisa lakukan terobosan hari ini di Semarang. Seperti proses sertifikasi merek yang disyaratkan oleh internasional, yakni WIPO. Salah satu UMKM produsen tas asal Jawa Tengah juga meminta agar Kadin Jawa Tengah ikut membantu sertifikasi merek dagang internasional WIPO. Haki Indonesia aja juga udah cukup lama kan ngurusnya kan, apalagi haki luar negeri. Nah, kita terus terang, saya tuh butuhnya kalau bisa caranya ngurus WIPO bagaimana, lalu kemudian pengawalannya seperti apa. Terus terang jujur teman-teman UMKM tuh membayar nggak salah, kita bukan minta dibayarin ya, tapi yang penting pada saat kita keluar uang, kita tahu pasti bahwa itu akan keluar. Kan itu bukan jumlah sekedar 1 juta, 2 juta, itu jumlahnya sampai 40-an. 50, 30 gitu. Oh 30 nggak ada, dan sementara kita udah maksudnya mencurahkan perhatian ke situ. Aduh, nangis ya Mbak. Apalagi kalau UKM itu kan, bicara UKM itu berarti kita mikirnya kan dari produksi, keuangan, marketing sampai legal. Nah, tapi kalau semisal legalnya ini itu sudah ada yang bisa mengawal ataupun menjamin bahwa iya ini akan keluar, beban saya kan jadi lebih ringan juga di satu sisi. Berdasarkan data 2019 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, baru sekitar 10.632 merek UMKM yang mendaftarkan HKI dari 64,1 juta jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Jumlah ini tergolong rendah, mengingat pendaftaran perlindungan merek sangatlah penting untuk melindungi produk mereka dalam menunjang keberlangsungan usaha. Restu Indah melaporkan.